Pernikahan 7 tahun yang kuanggap bahagia berubah menjadi mimpi buruk saat Andre, suamiku, mulai pulang malam, berbohong, dan berubah dingin. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pengkhianatan yang melibatkan wanita licik bernama Lisa, mantan pegawai yang dulu kupecat karena mencuri. Mereka bersekongkol merebut hartaku, tapi aku tidak tinggal diam. Bagaimana aku mengungkap tipu daya mereka, mengamankan aset-aset utama, dan akhirnya membuat Andre dan Lisa jatuh ke jurang kehancuran? Simak kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan kebangkitan yang akan membuatmu tak bisa berhenti membaca. Namaku Dira. Aku adalah istri sah Andre, seorang pria yang dikenal sebagai pengusaha sukses di kalangan sosialita dan pelaku bisnis papan atas. Sudah 7 tahun aku menyandang status sebagai istrinya. 7 tahun yang pada awalnya kuanggap sebagai masa-masa paling membahagiakan dalam hidupku. Kami menikah muda, ketika Andre masih merintis bisnis kecil-kecilan dan aku baru saja mewarisi usaha milik orang tuaku. Saat itu, aku percaya sepenuh hati bahwa cinta dan kerja keras bisa membawa kami ke puncak bersama. Maka tanpa ragu, aku menyerahkan pengelolaan sebagian besar aset bisnisku atas nama Andre. Aku pikir, sebagai suami, sudah selayaknya ia menjadi pemimpin dalam rumah tangga maupun urusan usaha. Keputusan itu bukan karena aku lemah atau tak mampu, tetapi karena aku mencintainya dan sepenuhnya mempercayainya. Dalam kurun waktu 7 tahun, kehidupan kami berubah drastis. Dari hanya memiliki satu ruko kecil, kini Andre memiliki deretan properti mewah, mobil-mobil mahal, dan relasi bisnis yang kuat. Di mata publik, Andre adalah simbol kesuksesan. Pria mandiri yang konon membangun semuanya dari nol. Padahal hanya sedikit yang tahu bahwa fondasi dari semua pencapaian itu berasal dari bisnisku, usaha warisan keluarga yang kubangun ulang dan kembangkan dengan keringat dan pikiran. Meski begitu, aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku bahagia melihat Andre di puncak. Rumah kami di kawasan elit Jakarta selalu ramai dengan tamu-tamu penting, pesta kecil, dan pembicaraan tentang ekspansi usaha. Setiap kali kami berdiri berdampingan di acara-acara formal, aku selalu merasa bangga. Di sampingku berdiri pria yang kucintai dan kuanggap sebagai bagian dari jiwaku sendiri. Aku tak pernah menyangka, cinta yang kupupuk dengan sepenuh hati akan berubah menjadi luka. Tapi saat itu, di awal tahun ke-7 pernikahan kami, aku masih belum tahu bahwa kepercayaan yang kuberikan tanpa syarat akan menjadi awal dari pengkhianatan paling pahit dalam hidupku. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Seperti musim yang berganti perlahan, sikap Andre berubah sedikit demi sedikit, nyaris tak kentara di awal. Tapi lama-kelamaan, perubahannya menjadi begitu mencolok, seperti kabut yang mulai menyingkap tabir gelap yang selama ini kusembunyikan di balik kata, percaya. Awalnya, aku mengira Andre hanya sedang sibuk. Bisnis kami, atau lebih tepatnya, bisnis yang kutitipkan padanya, memang sedang berkembang pesat. Proyek besar, mitra baru, dan ekspansi ke luar negeri sedang digarap. Maka saat ia mulai sering pulang larut malam, aku mencoba mengerti. Aku menyambutnya dengan senyuman dan secangkir teh hangat. Meski jam menunjukkan hampir tengah malam dan mataku sudah berat menahan kantuk. Namun, malam-malam yang tadinya kuanggap pengecualian, berubah menjadi kebiasaan. Andre semakin jarang makan malam di rumah. Bahkan saat berada di rumah pun, tubuhnya hadir, tapi pikirannya entah di mana. Ia lebih banyak menatap layar ponsel ketimbang menatap mataku. Percakapannya menjadi pendek, datar, tanpa semangat. Sekadar basa-basi. Iya, nanti, lagi capek, menjadi 3 kata yang paling sering keluar dari mulutnya. Puncaknya adalah saat aku mulai menemukan kebohongan-kebohongan kecil yang tak masuk akal. Meeting di luar kota, katanya suatu hari, padahal aku mendapat kabar dari asisten pribadinya bahwa ia hanya bertemu klien di Jakarta. Mobil mogok, ucapnya saat pulang terlambat, namun aku tahu ia baru membeli mobil baru seminggu lalu, mobil mewah yang tak mungkin bermasalah begitu cepat. Ketika kutanya, ia tersinggung. Nada bicaranya meninggi, dan dia menuduhku terlalu curiga. Aku mundur, tak ingin memperpanjang konflik. Kupikir, mungkin aku memang terlalu sensitif. Mungkin Andre hanya butuh ruang.
Aku mencoba memahami, mencoba menjadi istri yang sabar. Tapi sikapnya makin hari makin dingin. Hari-hari berlalu seperti rutinitas kosong. Tak ada lagi pelukan hangat di pagi hari. Tak ada ciuman selamat malam. Ulang tahunku pun hanya disambut dengan ucapan singkat lewat pesan teks, tanpa pelukan, tanpa kejutan kecil seperti dulu. Yang tersisa hanyalah sepi. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti istana dingin, mewah, tetapi sunyi dan jauh dari kehangatan. Aku tidur di sisi ranjang yang sama, tetapi seperti tak mengenal lagi siapa yang berbaring di sebelahku. Yang paling menyakitkan bukanlah perubahan Andre itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa aku tak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti orang asing dalam rumah tanggaku sendiri. Seorang tamu yang tidak diundang dalam kehidupan pria yang pernah berjanji akan mencintaiku seumur hidup. Dalam diam, aku mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Andre? Dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya telah mencuri hatinya? Aku bukan perempuan bodoh. Meski Andre pandai bersilat lidah, naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Ada luka yang tak bisa dijelaskan, tapi terasa jelas. Setiap malam saat dia pulang dengan wajah lelah namun tanpa peluh, setiap kali dia menyembunyikan senyum saat menerima pesan di ponselnya, perasaanku menjerit. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Sesuatu yang ingin dia jauhkan dariku. Tapi aku belum punya bukti apapun. Tak ada nama perempuan lain. Tak ada barang bukti seperti lipstik di kerah baju atau aroma parfum asing. Hanya perubahan sikap. Dan sayangnya, itu belum cukup untuk menuduh apapun, belum cukup untuk menyadarkan dia, apalagi dunia. Aku memilih diam. Namun dalam diam itu, aku mulai menyusun strategi. Bila memang ada rahasia yang dia sembunyikan, aku akan menggalinya sendiri. Aku tak bisa terus hidup dalam teka-teki. Langkah pertamaku adalah membuka kembali semua email kantor dan laporan keuangan yang dulu selalu kubaca bersama Andre. Sudah lama dia memintaku untuk istirahat saja dulu, dan serahkan semuanya ke tim. Waktu itu aku menurut, karena percaya. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa keputusanku untuk mundur perlahan telah memberinya celah untuk mengendalikan segalanya. Saat membuka laporan keuangan terakhir, aku mulai melihat hal-hal yang ganjil. Ada pengeluaran pribadi yang dibebankan ke perusahaan. Beberapa transaksi dalam jumlah besar yang tak tercantum penjelasan rinci. Pembelian barang-barang mewah, namun tidak pernah kulihat di rumah. Aku mencatat semuanya, satu persatu, dengan teliti. Langkah kedua, aku memeriksa kembali isi lemari Andre. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak kencang. Beberapa pakaian dan jam tangan mahal yang baru, semua dalam merek dan gaya yang tak biasa dipakainya selama ini. Andre bukan pria yang suka mencolok. Lalu untuk siapa semua ini? Aku mulai memperhatikan jam pulangnya. Mengingat hari-hari di mana ia mengatakan, meeting, dan rapat penting. Aku mencocokkannya dengan kalender dan notulensi kantor, bahkan sesekali bertanya secara tak langsung pada stafnya. Mereka menjawab hati-hati, seperti telah diberi arahan. Tapi di balik tatapan gugup mereka, aku tahu, ada sesuatu yang mereka tutupi. Puncaknya adalah saat aku memberanikan diri menyentuh ponsel Andre saat dia tertidur di sofa. Sesuatu yang tak pernah kulakukan selama 7 tahun pernikahan kami. Tangan ini gemetar saat menelusuri notifikasi yang tersembunyi. Tapi ternyata, dia telah mengunci semua aplikasi penting dengan kode keamanan berbeda, termasuk WhatsApp dan galeri foto. Ia bahkan menghapus histori panggilan. Bersih, seperti seseorang yang sedang menutupi jejak. Hatiku mencelos. Tapi aku belum menyerah. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyewa penyelidik pribadi. Bukan karena aku tak mampu mencari tahu sendiri, tetapi karena aku sadar, aku berurusan dengan seseorang yang cerdas menyembunyikan rahasia. Bila memang ada orang ketiga dalam pernikahan ini, aku harus tahu. Dan bila memang Andre telah berkhianat, aku harus bersiap. Tidak hanya sebagai istri yang terluka, tapi juga sebagai perempuan yang harus merebut kembali harga dirinya, dan semua yang telah dirampas darinya secara perlahan. Mulai detik itu, aku bersumpah, kebenaran akan kuungkap,
meski harus kulalui dengan air mata dan kesepian. Tak butuh waktu lama bagi penyelidik pribadi yang kusewa untuk membawa hasil. Laporan itu datang dalam amplop coklat tebal. Isinya adalah pukulan telak bagi hatiku yang selama ini mencoba tetap kuat. Aku membukanya di ruang kerja pribadiku, dengan napas berdegup tak karuan, seolah tubuhku sudah tahu bahwa apapun yang tertulis di dalamnya akan mengubah hidupku selamanya. Di dalamnya terdapat kumpulan foto, rekaman percakapan, dan catatan rinci mengenai aktivitas Andre selama 3 bulan terakhir. Lembar demi lembar kutelusuri dengan mata membara. Di sana, terpampang jelas wajah seorang wanita muda yang selalu tampak berdiri terlalu dekat dengan Andre. Senyumnya lebar, matanya tajam, dan gerak-geriknya penuh perhitungan. Ia bukan hanya sekadar teman bisnis, seperti yang sering dijadikan alasan. Mereka bepergian bersama, menginap di hotel yang sama, makan malam di tempat romantis, dan bahkan terlihat bergandengan tangan seperti sepasang kekasih yang tak peduli dunia. Namanya tercantum jelas dalam salah satu laporan, Lisa. Nama itu menghantam kepalaku seperti gelombang besar yang menggulung ingatan masa lalu. Lisa bukanlah orang asing bagiku. Ia adalah mantan pegawai yang pernah bekerja di salah satu divisi keuangan perusahaanku. Wanita yang dulu pernah membuatku malu di depan investor karena ulahnya sendiri. Aku memecatnya dengan tegas setelah menemukan bahwa ia mencuri dana perusahaan dan memanipulasi dokumen laporan keuangan. Bukti perbuatannya tak terbantahkan. Lisa bukan hanya tidak jujur, tapi juga berani bermain kotor dalam diam, menyusup seperti parasit dalam sistem yang kubangun dengan susah payah. Dan kini, dia kembali. Bukan sebagai karyawan rendahan yang bersembunyi di balik meja kerja, tapi sebagai wanita simpanan suamiku. Wanita yang dulu kubuang dari hidupku karena kelicikannya, kini justru menjadi duri dalam rumah tanggaku sendiri. Penampilannya boleh saja memukau. Wajah cantik yang dipoles rapi, tubuh yang dibalut busana mewah, dan sikap penuh percaya diri seolah dia telah memenangkan hidup. Tapi aku tahu siapa dia sebenarnya. Seseorang yang tak tahu malu, tak punya harga diri, dan tak segan memanjat lebih tinggi dengan menjatuhkan orang lain. Lisa adalah cermin dari ambisi buta yang dibungkus dalam senyum palsu. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Andre tahu siapa Lisa. Dia tahu sejarahnya. Dia tahu bahwa Lisa pernah mengkhianatiku secara profesional, dan tetap saja dia memilihnya. Bukan karena ketidaktahuan, tapi karena keinginan. Mungkin juga karena godaan. Aku tak tahu pasti, tapi yang jelas, Andre telah menyeberang batas. Tidak hanya mengkhianati janji pernikahan kami, tapi juga menginjak-injak harga diriku sebagai istri, sebagai partner, dan sebagai perempuan. Dari laporan itu, aku juga tahu bahwa Andre sering menggelontorkan uang perusahaan untuk memenuhi gaya hidup Lisa. Tas mewah, liburan ke luar negeri, perhiasan, hingga apartemen mewah di pusat kota. Semua atas nama perusahaan, semua dari hasil kerja keras yang dulu kupercayakan padanya. Ia menjadikan bisnisku sebagai sumber penghidupan bagi perempuannya. Ia mengkhianati kepercayaan yang kuberikan tanpa syarat, dan menghancurkan rumah tangga kami demi seorang wanita yang seharusnya tidak punya tempat lagi dalam hidup kami. Aku duduk diam lama setelah membaca laporan itu, membiarkan kesedihan mengalir tanpa suara. Tapi di balik air mata yang jatuh, perlahan tumbuh kekuatan baru. Luka ini tidak akan membuatku roboh. Tidak kali ini, bukan setelah semua yang telah kujalani. Aku tahu kini, perang telah dimulai. Dan aku tidak akan mundur. Setelah kebenaran perselingkuhan itu terkuak, aku pikir luka di hatiku sudah cukup dalam. Tapi ternyata, pengkhianatan Andre tidak berhenti di sana. Apa yang kulihat sebelumnya baru permukaan, lapisan terluar dari rencana yang jauh lebih busuk dan menjijikkan. Aku kira aku hanya dikhianati sebagai istri. Ternyata, aku juga sedang dijebak sebagai korban perampasan. Hari-hari setelah laporan penyelidikan itu, aku mulai menelusuri lebih jauh catatan keuangan dan dokumen legal perusahaanku. Bisnis yang sejak awal berdiri dari keringat dan ketekunanku sendiri, kini tak lagi utuh seperti dulu. Aku merasa seperti orang asing di tengah sistem yang pernah kuatur dengan rapi. Beberapa keputusan penting ternyata telah diambil tanpa sepengetahuanku.
Namaku perlahan menghilang dari struktur kepemilikan saham. Surat kuasa yang dulu kuberikan secara penuh kepada Andre, kini berubah menjadi senjata makan tuan. Dokumen legal, surat kepemilikan aset, sertifikat tanah, rekening perusahaan, semuanya telah dimanipulasi sedemikian rupa. Dalam diam, Andre telah mengatur semuanya agar seluruh kekayaan kami tampak seolah-olah sepenuhnya miliknya. Bahkan properti pribadiku yang kubeli jauh sebelum menikah pun kini tercatat atas nama perusahaan yang ia kendalikan. Lebih menyakitkan lagi, beberapa tanda tanganku ternyata telah dipalsukan. Aku seakan tersentak dari mimpi panjang. Semua kepercayaan yang dulu kutanamkan padanya telah dijadikan senjata untuk menghancurkanku secara perlahan dan licik. Di balik senyuman tenangnya, Andre telah berubah menjadi sosok yang rakus, manipulatif, dan tanpa hati nurani. Dan di balik bayangannya, Lisa ikut berdiri, tersenyum puas atas setiap langkah mereka yang mendekatkanku ke jurang kehancuran. Lisa bukan hanya menjadi pelampiasan nafsu Andre. Ia adalah dalang yang menyulut api keserakahan dalam diri suamiku. Ia tahu kelemahan Andre, egonya, keinginannya untuk diakui sebagai pria sukses, dan ketakutannya hidup di bawah bayang-bayang istrinya sendiri. Lisa memanfaatkan itu semua. Dengan liciknya, ia menyuntikkan racun dalam pikirannya, membisikkan bahwa Andre pantas memiliki semuanya. Bahwa tanpa dirinya, aku tak akan pernah mencapai apa-apa. Bahwa Andre berhak atas seluruh harta yang selama ini kujaga. Dengan segala kelihayannya, Lisa mendorong Andre mengambil langkah-langkah strategis untuk mencabut akarku dari dalam kerajaan yang kubangun sendiri. Ia bukan hanya merayu, tapi mengatur. Ia memengaruhi keputusan bisnis, mengarahkan Andre bertindak seolah-olah ia adalah pemilik tunggal. Dan Andre, seperti boneka yang dipermainkan, menurut tanpa pikir panjang. Mungkin juga karena ia memang sudah tenggelam dalam ambisi dan keserakahan yang buta. Kantor-kantor cabang mulai memanggil Andre sebagai satu-satunya pengendali. Karyawan lama yang loyal padaku satu persatu dipindahkan, atau dipaksa mengundurkan diri. Akun pribadi yang dulu kupakai untuk operasional perlahan dibekukan. Aku mulai dikeluarkan secara sistematis dari sistem yang dulu kubangun sendiri. Seperti didepak oleh tangan-tangan tak terlihat, namun meninggalkan jejak kotor di setiap sisinya. Aku benar-benar sedang dilucuti. Di balik wajah manis dan penampilan mewah mereka di hadapan publik, Andre dan Lisa sedang merancang kudeta tersembunyi. Tidak hanya untuk menggantikan posisiku sebagai istri, tapi juga untuk menghapus eksistensiku sebagai pemilik sah seluruh harta ini. Mereka tidak hanya ingin mencuri kekayaanku, tapi juga menghancurkan reputasiku. Mereka ingin aku terlihat seperti istri yang tak tahu apa-apa, yang hanya menumpang hidup dari suaminya. Mereka ingin dunia percaya bahwa akulah yang berutang segalanya kepada Andre. Padahal kenyataannya, ialah yang menggantungkan hidup dari jerih payahku selama ini. Tapi mereka lupa satu hal. Aku mungkin terlihat diam, tapi aku mencatat semuanya. Mereka mungkin bisa memanipulasi dokumen, tetapi mereka tidak bisa menghapus kebenaran yang kutahu. Mereka lupa bahwa aku bukan perempuan lemah yang akan menyerah hanya karena dikhianati dan dikhianati lagi. Kini, aku tahu dengan pasti siapa musuhku. Dan saat seseorang sudah berani menyentuh yang paling kupercaya, maka satu-satunya yang tersisa hanyalah perlawanan. Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Andre pulang dengan langkah mantap, wajah dingin tanpa sisa kehangatan yang pernah menghiasi rumah ini 7 tahun lamanya. Suaranya berat, dingin, dan tanpa jeda saat membuka percakapan yang akan mengubah statusku dalam hidupnya. Aku rasa kita sudah nggak cocok lagi, katanya tanpa basa-basi. Aku ingin kita pisah secara baik-baik. Kata-kata itu memang sudah lama kurasakan menggantung di udara, tetapi mendengarnya langsung tetap seperti tamparan telak ke wajah. Aku kenapa? Tanyaku perlahan, dengan suara bergetar seperti perempuan yang terpukul. Aku memainkan peranku dengan sangat baik. Andre tidak menatapku saat menjawab. Dia malah melangkah menuju meja makan, menarik kursi, dan duduk seperti sedang membicarakan kontrak bisnis. Selama ini kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Aku merasa kamu gak ada buat aku. Kita udah beda arah. Aku capek. Lucu.
Laki-laki yang hidup dari hasil keringatku, yang setiap keberhasilannya kutopang diam-diam, kini berdiri angkuh dan menganggapku penghalang. Tapi semua ini, rumah ini, perusahaan, aset, semuanya, kita bangun bersama. Dre, ujarku pelan, dengan nada putus asa yang kubuat seolah-olah aku masih ingin bertahan. Padahal dalam hatiku, bara sudah menyala. Tapi aku belum akan meledak. Belum saatnya. Dia tertawa kecil. Tertawa. Seolah yang dia dengar tadi hanya ocehan dari istri yang terlalu dramatis. Kamu salah paham. Semua itu atas nama aku. Kamu kan yang kasih kuasa. Jadi jangan bawa-bawa kita. Lagi pula, kamu perempuan, kamu tetap bisa hidup nyaman. Jangan drama. Seketika darahku mendidih, tapi wajahku tetap datar. Aku menunduk, mengatupkan jemari, seolah sedang rapuh. Dalam hati, aku berteriak, "Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan menyerah hanya karena kau ingin menyingkirkanku demi perempuan murahan itu?" Tapi di luar, aku hanya berkata lirih, "Kalau itu memang yang kamu mau." Andre menghela napas lega. Dia pikir aku sudah menyerah. Dia pikir permainannya berhasil. Lalu dia lanjut berkata, "Aku sudah siapkan semua dokumen. Kamu tinggal tanda tangan. Biar gampang, aku kasih kamu rumah di puncak dan 1 mobil. Uang tunai juga ada. Anggap saja itu kompensasi." Kompensasi? Hatiku menjerit geli. Betapa mudahnya dia menilai-nilai seorang istri yang pernah menjadi fondasi keberhasilannya. Aku mengangguk pelan. "Baik." Andre terlihat lega. Dia bahkan tersenyum. Sungguh, wajah lelaki pengkhianat itu benar-benar merasa telah menang. Dan aku membiarkannya. Setelah itu, hari-hariku berubah menjadi sandiwara. Aku memainkan peran sebagai perempuan lemah yang patah hati. Aku menangis di hadapannya. Aku berjalan lunglai di depan stafnya. Aku bahkan mengemasi barang-barangku dengan pelan dan lirih berkata kepada asisten rumah tangga, "Saya nggak kuat tinggal di sini. Semua kutata. Semuanya harus terlihat natural. Mereka harus percaya bahwa aku telah tumbang." Lisa bahkan muncul suatu sore. Tanpa malu, dia berjalan melewati gerbang rumahku, dengan langkah angkuh dan busana mencolok. Aku menatapnya dari balkon lantai atas. Dia membalas tatapanku dengan senyum puas, penuh kemenangan. Seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah hadiah besar, suami orang dan seluruh hartanya. Aku hanya tersenyum tipis. Tapi dalam hatiku, aku berkata, "Menanglah kalian sementara. Karena saat badai ini datang, tak satu pun dari kalian akan bisa berdiri." Dan sejak hari itu, aku mulai merancang langkah selanjutnya. Mereka pikir aku sudah kalah. Mereka pikir aku akan menghilang dalam diam. Tapi mereka lupa, aku adalah perempuan yang menciptakan segalanya dari nol. Dan mereka akan membayar mahal karena menganggapku remeh. Beberapa bulan setelah aku meninggalkan rumah itu, kabar tentang pernikahan Andre dan Lisa menyebar dengan cepat. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk melegalkan hubungan yang sejak awal dibangun di atas pengkhianatan. Mereka menikah secara resmi dalam sebuah pesta yang megah dan mencolok, penuh dengan pameran kemewahan yang berlebihan, seolah ingin menunjukkannya pada dunia bahwa mereka telah memenangkan segalanya, harta, status, dan kebebasan. Pernikahan itu digelar di sebuah hotel bintang 5, dikelilingi oleh bunga-bunga mahal dan kilauan permata yang mencolok. Mereka berpakaian layaknya raja dan ratu dalam dongeng, tapi hanya bagi mereka yang buta akan kenyataan. Di balik senyuman manis mereka yang terpajang di media sosial dan halaman majalah gaya hidup, tersembunyi kerakusan, kesombongan, dan kebusukan yang mereka tutupi dengan berlian. Andre terlihat puas. Ia berdiri di samping Lisa seperti seorang pemenang yang berhasil merebut piala dari medan perang. Ia merasa telah membuktikan bahwa dia bisa berdiri di puncak, bahkan setelah membuang wanita yang dulu membantunya membangun segalanya. Baginya, semua ini adalah validasi bahwa ia adalah pria sukses yang kini memiliki segalanya. Perusahaan, kekayaan, dan istri baru yang tampak sempurna di mata publik. Sementara Lisa,
Perempuan licik yang pernah aku pecat karena mencuri, kini telah berada di posisi yang dulu kupegang. Ia bukan lagi pegawai yang diusir karena ketahuan merusak sistem internal perusahaan. Kini, ia duduk di belakang meja direktur, mengenakan gaun mewah dan perhiasan yang, ironisnya, dibeli dari hasil jerih payahku sendiri. Ia menikmati status barunya sebagai istri sah Andre dengan bangga dan angkuh, tanpa sedikitpun rasa malu atas cara kotornya mencapai posisi itu. Mereka berdua benar-benar percaya bahwa aku telah lenyap. Bagi mereka, aku adalah masa lalu yang telah dikubur dan tak lagi punya kekuatan untuk bangkit. Mereka berpikir, dengan menyingkirkanku, segalanya akan berjalan lancar. Tak ada lagi ancaman. Tak ada lagi yang bisa mengganggu kebahagiaan palsu yang mereka bangun. Namun mereka lupa, kekuasaan sejati tak pernah benar-benar hilang hanya karena seseorang terlihat diam. Mereka hanya melihat permukaannya, aku yang tampak pasrah, lemah, dan mengalah. Mereka tak tahu bahwa diamku bukan berarti menyerah, melainkan menunggu saat yang tepat untuk membalas. Sementara Andre dan Lisa sibuk memamerkan kemesraan, memperluas kekuasaan, dan mengukuhkan posisi mereka di mata publik, aku bergerak di balik layar. Di balik setiap langkah mereka yang pongah, aku telah menanam benih kehancuran yang perlahan tumbuh. Mereka terlalu sibuk menikmati kemenangan semu, sampai lupa bahwa sejarah selalu menempatkan pengkhianat pada akhirnya. Mereka telah menginjak harga diriku. Mereka telah menertawakan kelemahanku. Dan yang paling fatal, mereka menganggap aku tak lagi berarti. Tapi aku adalah badai yang mereka pikir hanya angin. Dan saat badai itu datang, tak ada pesta mewah yang bisa menyelamatkan mereka. Sebelum aku benar-benar meninggalkan rumah itu, sebelum tanda tanganku tercetak di surat cerai, sebelum Andre dan Lisa merayakan kemenangan, aku sudah lebih dulu melangkah 10 langkah di depan mereka. Diam-diam, aku telah menyusun strategi. Bukan strategi emosional, tapi langkah-langkah legal, konkret, dan terstruktur. Bertahun-tahun hidup bersamanya, aku belajar membaca bahasa tubuh Andre, memahami ambisinya, serta kelemahannya. Dan aku tahu, suatu hari ia akan mengkhianatiku. Maka jauh sebelum itu terjadi, aku mulai mengamankan segalanya, perlahan, cermat, dan tanpa jejak mencolok. Aset-aset utama, mulai dari saham, tanah, properti, hingga investasi senyap yang tidak pernah Andre pedulikan karena menganggapnya kecil, telah lebih dulu kupindahkan. Bukan ke luar negeri, bukan pula atas nama orang sembarangan. Aku mengamankannya di bawah entitas hukum baru, yang kutata bersama pengacaraku bertahun-tahun silam, pengacara yang begitu loyal karena pernah kuselamatkan dari kebangkrutan pribadi. Bahkan rekening-rekening perusahaan yang Andre pikir telah ia kuasai sepenuhnya, sejatinya adalah jalur palsu yang sengaja kubuat sebagai umpan. Semua dokumen keuangan yang selama ini ia manipulasi, ternyata adalah dokumen tiruan, saling bercermin, nyaris tak bisa dibedakan dari aslinya. Tapi aku tahu betul, hanya aku yang punya akses ke versi otentik, lengkap dengan data digital yang terenkripsi dalam server pribadi di luar jangkauan siapapun. Lisa boleh saja mengaku aku direktur baru. Andre boleh merasa sudah memiliki seluruh bisnis. Tapi kenyataannya, mereka sedang duduk di atas panggung palsu, dengan tirai yang siap kurobek kapan saja. Suatu sore, aku duduk bersama pengacaraku, Pak Wisnu, seorang pria parubaya yang wajahnya selalu terlihat tenang, namun di balik ketenangannya tersembunyi taring tajam. Semua jalur uang sudah dialihkan, katanya sambil menyerahkan dokumen padaku. Kalau Andre coba mengakses dana perusahaan dari rekening yang dia pikir asli, dia hanya akan menemukan angka-angka kosong. Aku mengangguk pelan. Bagus. Biarkan mereka merasa di atas awan sedikit lebih lama. Lisa sudah mulai menandatangani transaksi besar tanpa tahu bahwa itu akan menjeratnya sendiri. Legal trap sudah berjalan. Aku menyunggingkan senyum tipis. Biarkan mereka yang menggali lubangnya sendiri. Tugas kita hanya memastikan tanahnya cukup dalam. Rencana ini sudah lama kupupuk, bukan karena aku licik, tapi karena aku sadar, tak semua pengkhianatan bisa dibalas dengan air mata. Beberapa pengkhianatan harus dijawab dengan strategi, dengan kekuatan senyap yang bekerja seperti racun lambat,
menggerogoti kesombongan mereka dari dalam. Aku menatap keluar jendela, memandang langit senja yang memerah. Mungkin Andre dan Lisa sedang bersulang di rumah besar yang dulu menjadi milikku. Mungkin mereka sedang tertawa, merencanakan bulan madu kedua, atau memperluas bisnis yang mereka kira sekarang milik mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa fondasi kekuasaan mereka sudah mulai retak. Bahwa semua yang mereka genggam hanya sementara. Dan bahwa, dalam waktu yang tak akan lama lagi, mereka akan tersentak pada kenyataan paling pahit. Mereka tidak pernah menang. Andre mungkin telah menggenggam kunci kantor pusat, duduk di kursi direktur utama, dan mengira dirinya sebagai pemilik tunggal dari bisnis yang dulu kami bangun bersama. Lisa, dengan segala kelicikannya, mungkin kini berdiri di belakang Andre, membisikkan strategi picik dan mengatur gerak-gerik perusahaan dari balik layar. Tapi mereka tak pernah benar-benar tahu. Semua itu hanya cangkang kosong yang sudah kuputar balikan arah kendalinya jauh sebelum mereka sempat menggigit. Karena sesungguhnya, seluruh bisnis inti masih berada di bawah pengawasanku. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa perusahaan-perusahaan penting, pilar utama yang menopang seluruh arsitektur bisnis keluarga kami, telah lama kupisahkan dan kuselipkan ke dalam jaringan korporasi baru, perusahaan-perusahaan cangkang yang tampak seperti entitas asing, tapi sesungguhnya berdiri di bawah kuasa orang-orang kepercayaanku. Perusahaan logistik, manufaktur, serta lini distribusi ekspor-impor, semuanya sudah tidak lagi terhubung langsung dengan struktur resmi yang Andre kuasai. Hubungan mereka terputus sejak 2 tahun lalu, ketika aku mulai mencium aroma kelicikan yang tumbuh dalam tatapan Andre setiap kali ia menandatangani laporan keuangan tanpa membaca rinciannya. Ia terlalu percaya diri, terlalu malas menggali, dan itulah awal kehancurannya. Orang-orang yang dia anggap netral, seperti kepala keuangan, manajer produksi, hingga legal internal, sejatinya adalah orang-orang yang masih bekerja untukku. Mereka tahu siapa yang sebenarnya memiliki visi. Mereka tahu pada siapa mereka pertama kali bersumpah setia. Dan yang terpenting, mereka tahu siapa yang bisa menjamin masa depan mereka. Lewat perusahaan-perusahaan bayangan yang terdaftar di berbagai kota dan bahkan luar negeri, aku tetap mengontrol jalur distribusi barang, alur pengadaan bahan baku, dan bahkan hak paten atas beberapa produk unggulan. Setiap keuntungan yang diperoleh dari transaksi besar sebenarnya tidak pernah menyentuh kantong Andre, melainkan masuk rekening perusahaan cangkang yang kususun dengan hati-hati. Andre hanya melihat angka-angka indah di laporan palsu. Tapi arus uang sebenarnya bergerak di luar kendalinya. Lisa, dengan gaya CEO palsunya, hanya bermain di permukaan. Ia mungkin bisa menjual citra dan menggandeng sponsor. Tapi ia tidak tahu bahwa semua investor utama masih tunduk padaku. Mereka tetap menghubungiku melalui jalur pribadi, menyampaikan laporan kemajuan dan pembaruan strategi bisnis. Mereka tetap menyebutku founder sejati, karena mereka tahu, tanpaku, sistem ini akan runtuh. Dalam diam, aku menyaksikan bagaimana Andre dan Lisa mulai merasa ada yang aneh. Beberapa kontrak besar gagal direalisasikan. Pengiriman barang tertunda. Klien-klien lama tak lagi bisa dihubungi. Tapi mereka masih berpikir itu hanya masalah teknis. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah awal dari penyumbatan arus pendapatan mereka, dan aku yang menutup kerannya satu persatu. Aku tidak datang membawa amarah. Aku datang membawa kendali. Aku tidak muncul di depan kamera, tidak memberikan pernyataan resmi. Tapi setiap keputusan penting yang memengaruhi masa depan perusahaan, masih berasal dariku. Dari balik layar, aku menulis ulang jalur kekuasaan. Dan setiap kali Andre melangkah lebih jauh dalam ilusi kejayaannya, ia sejatinya sedang melangkah menjauh dari sumber kekuatannya, aku. Aku membiarkan Andre dan Lisa menikmati kemenangan mereka yang semu. Aku biarkan mereka tenggelam dalam kemewahan yang seolah tak berujung, pesta-pesta glamor, perjalanan mewah ke luar negeri, perhiasan berkilauan, dan rumah megah yang selalu dipenuhi tamu-tamu yang mereka kira sebagai sekutu. Mereka hidup di dunia yang kubangun dari bayangan, dengan segala gemerlap palsu yang membuat mereka merasa berkuasa. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan itu bukan berasal dari hasil kerja keras mereka. Semua itu masih berasal dari aset yang dulu aku kelola,
dari jalur keuangan tersembunyi yang tetap kutentukan alirannya. Mereka hanya mengambil bagian dari sisa-sisa keuntungan yang aku izinkan mengalir sesaat, agar mereka semakin terlena. Sedikit demi sedikit, aku mulai memperlambat arus itu. Aku membiarkan pembayaran kepada beberapa vendor terlambat, memperpanjang tenggat waktu kontrak, dan menunda pengiriman barang penting. Langkah-langkah kecil ini awalnya terlihat seperti gangguan teknis biasa yang bisa mereka abaikan. Namun seiring waktu, gangguan itu mulai menjadi masalah besar. Klien-klien utama mulai curiga, ada yang mengurangi pesanan, bahkan ada yang membatalkan kontrak sama sekali. Andre dan Lisa, yang dulu begitu percaya diri, mulai merasakan tekanan. Tapi karena mereka masih tenggelam dalam kesombongan dan ketergantungan pada kemewahan, mereka menutup mata terhadap kenyataan pahit yang mengintai. Aku melihat dari jauh, dengan ketenangan yang sulit mereka pahami. Aku tahu kapan harus menarik kembali tali kendali, dan kapan membiarkan mereka melangkah tanpa arah. Mereka mengira sudah menang, padahal mereka sedang berada di ujung jurang yang kubangun sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu mereka anggap lemah dan mudah diatur, kini adalah ratu yang diam-diam mengatur permainan dari balik layar. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang mengembalikan hak dan keadilan yang sempat dirampas. Dan tentang menunjukkan bahwa siapapun yang mengkhianati kepercayaan, akan menemui nasib yang setimpal. Mereka masih menikmati kemewahan itu. Tapi aku tahu, semuanya hanya sementara. Dalam waktu yang tidak lama lagi, mereka akan tersentak oleh kenyataan yang sebenarnya. Dan saat itu tiba, tidak akan ada lagi pesta glamor, tidak ada lagi tawa palsu. Hanya ada keadilan yang akan berbicara. Aku bergerak dengan kecepatan yang dingin dan tanpa ampun. Setiap langkah direncanakan dengan presisi, setiap gerakan diatur agar tidak meninggalkan celah bagi mereka untuk melawan. Aku tahu, inilah saatnya untuk menutup bab yang lama dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Satu persatu, aku menguras semua harta dan aset yang tersisa di rekening Andre. Dana-dana yang dulu dia kira miliknya, kini secara perlahan lenyap tanpa jejak. Aku manfaatkan jaringan hukum dan keuangan yang telah aku bangun untuk melakukan perpindahan dana secara sistematis dan tak terdeteksi. Setiap transaksi seperti bayangan yang menghilang ke kegelapan, meninggalkan Andre dan Lisa dalam kebingungan yang semakin mendalam. Tidak hanya itu, aku mencabut izin usaha yang selama ini mereka gunakan sebagai sandaran. Lewat pengacara dan kontakku di instansi pemerintah, aku memastikan dokumen-dokumen legal yang menjadi dasar operasi mereka mulai dicabut satu persatu. Seolah-olah seluruh bisnis mereka mulai kehilangan nafasnya. Tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk bernapas lega, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku juga memutus suplai dari para vendor yang selama ini menjadi tulang punggung operasi mereka. Vendor-vendor utama yang selama ini setia kini terpaksa berhenti memasok barang karena kontrak mereka tiba-tiba tidak diperpanjang, atau bahkan dibatalkan sepihak. Barang-barang yang dulu lancar mengalir ke gudang, kini terhenti di tengah jalan. Pabrik-pabrik dan jalur distribusi mulai terganggu, dan masalah mulai menumpuk di pintu Andre dan Lisa. Dengan sigap, aku menyebarkan informasi yang cukup tersebar agar dunia bisnis mulai merasakan getarannya. Aku tidak perlu berteriak keras. Cukup sedikit bisikan, sedikit desas-desus yang merembet dari mulut ke mulut, dari pelanggan ke investor. Bisnis mereka mulai dikenal sebagai bisnis yang bermasalah, yang sedang mengalami krisis kepercayaan dan finansial. Dalam keheningan itu, Andre dan Lisa mulai merasakan guncangan yang tak terduga. Mereka yang dulu begitu percaya diri, kini semakin terpaku pada kegelisahan dan kecemasan yang melilit. Tidak ada lagi tawa di wajah mereka. Tidak ada lagi senyum penuh kepastian. Hanya ada kekosongan dan rasa takut yang perlahan memenuhi ruang mereka. Aku berjalan dengan langkah mantap di balik bayang-bayang, mengontrol setiap bagian dari kehancuran yang kubuat. Tidak ada belas kasihan, tidak ada penyesalan. Ini adalah bagian dari proses yang harus mereka jalani, harga dari pengkhianatan dan keserakahan mereka. Dan aku tahu, saat mereka benar-benar runtuh, bukan hanya harta yang hilang, tapi juga harga diri dan kepercayaan diri mereka yang akan tercabik-cabik.
Semua kemewahan yang dulu mereka banggakan kini mulai berubah menjadi abu dan serpihan tak berarti. Utang menumpuk seperti gunung yang tak pernah surut, meluluh lantakkan sisa-sisa mimpi mereka. Gaya hidup mewah yang mereka nikmati tanpa batas ternyata menjadi bumerang yang menyiksa, memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit yang selama ini mereka hindari. Mobil-mobil mewah yang menghiasi garasi satu persatu hilang dari pandangan. Dealer dan leasing yang dulu begitu ramah, kini menolak tawaran cicilan dengan kasar. Rumah megah yang jadi saksi bisu kebanggaan mereka mulai disita, pintu-pintunya ditutup rapat oleh para penagih yang tak kenal ampun. Setiap lembar tagihan yang datang menambah beban berat di pundak mereka. Reputasi yang mereka bangun dengan sandiwara dan kebohongan mulai hancur berantakan. Bisnis yang dulu terlihat kokoh kini digoyang oleh desas-desus dan keraguan para investor. Para klien yang dulu loyal mulai berpaling, takut terseret dalam badai yang menimpa Andre dan Lisa. Kabut kegagalan menyelimuti hidup mereka, menutup jalan keluar yang dulu terlihat terang. Di tengah semua kehancuran itu, ketegangan di antara Andre dan Lisa makin memuncak. Keduanya yang dulu tampak kompak dalam tipu daya kini saling menyalahkan, bagaikan dua musuh dalam satu perang yang tak berujung. Suatu malam, di ruang tamu yang kosong dan dingin, pertengkaran meledak dengan hebat. Suara mereka bergema, mengiris keheningan yang menyiksa. "Ini semua salahmu, Lisa. Kalau kamu tidak terus-menerus memaksa aku untuk investasi bodoh itu, kita tidak akan berada di titik ini," bentak Andre dengan nada penuh kemarahan, wajahnya merah dan napasnya tersengal. Lisa membalas dengan tatapan penuh kebencian, suaranya tajam menusuk. "Bodoh? Aku yang harus menanggung semua beban selama ini. Kamu yang terlalu lemah dan tidak bisa mengambil keputusan. Kalau bukan karena aku, bisnis ini sudah hancur sejak lama." Mereka saling melontarkan kata-kata pedas, saling menuduh satu sama lain sebagai penyebab kehancuran yang semakin nyata. Rumah yang dulu dipenuhi kemewahan kini menjadi medan perang yang dingin dan sunyi. Setiap sudut menyimpan kenangan pahit, setiap ruang menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah pernikahan yang dibangun atas kebohongan. Andre yang dulu gagah perkasa kini terlihat rapuh dan tertekan. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini dipenuhi kerutan duka dan keputusasaan. Ia menunduk, mencoba menahan amarah yang semakin membakar jiwanya. Lisa, yang biasanya licik dan penuh perhitungan, kini terlihat putus asa. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan, mencuci wajahnya yang penuh kekecewaan dan rasa takut. Pertengkaran itu bukan hanya tentang uang atau bisnis yang runtuh. Itu adalah pertarungan batin, sebuah cermin dari kehancuran hubungan yang tak lagi bisa diperbaiki. Di tengah amarah dan luka, keduanya tersadar bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekadar harta. Mereka telah kehilangan kepercayaan dan rasa hormat satu sama lain. Saat malam semakin larut, pertengkaran perlahan mereda, menyisakan keheningan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Dalam kesunyian itu, mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Apa yang mereka miliki kini, hanyalah runtuhan dari sebuah kerajaan palsu yang dulu mereka bangun bersama. Setelah melewati masa-masa kelam dan penuh penderitaan, aku bangkit dari reruntuhan hidup yang dulu sempat kujalani. Aku membangun kembali segalanya dengan kekuatan yang baru, penuh tekad dan visi yang jauh lebih matang. Tidak lagi terjebak dalam tipu daya dan pengkhianatan, aku memulai bisnis baruku dengan pondasi yang kokoh, berdasarkan integritas dan kepercayaan. Bisnis baru ini bukan sekadar usaha biasa. Aku memilih fokus pada bidang yang aku kuasai dengan baik dan dipenuhi gairah. Semua keputusan diambil dengan hati-hati dan penuh perhitungan, agar tidak ada celah bagi kegagalan atau pengkhianatan seperti yang pernah aku alami. Setiap langkah diiringi dengan strategi yang matang dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar aku percaya. Investor baru yang datang bukan sembarang pria. Dia adalah sosok mapan dan kaya raya, yang tidak hanya melihatku sebagai seorang pebisnis, tapi juga sebagai partner sejati dalam hidupnya. Hormat dan penghargaan yang dia berikan membuatku merasa dihargai bukan karena kekayaan atau status, melainkan karena kualitas dan integritas yang kumiliki. Hubungan kami tumbuh dalam suasana saling pengertian dan cinta yang tulus. Aku tidak lagi takut untuk membuka hati,
karena aku tahu bahwa kali ini aku berdiri di samping seseorang yang benar-benar menghormati dan mencintaiku apa adanya. Pernikahan kami berlangsung dalam sebuah pesta tertutup yang elegan dan intim, jauh dari gemerlap dunia yang pernah membuatku terluka. Setiap detail pesta dipersiapkan dengan penuh cinta dan rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah kulalui. Teman-teman dekat dan keluarga yang mendukung hadir untuk menyaksikan ikatan kami yang suci dan penuh harapan. Di tengah suasana hangat dan penuh kebahagiaan itu, aku merasakan betapa indahnya kebangkitan setelah masa-masa gelap. Aku berdiri bukan hanya sebagai wanita yang bangkit dari keterpurukan, tapi juga sebagai sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan penuh percaya diri. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi kali ini aku melangkah dengan keyakinan penuh bahwa masa depan akan menjadi milikku, dengan cinta yang nyata dan kesuksesan yang sejati. Andre dan Lisa kini hanyalah bayangan dari sosok-sosok yang dulu pernah mereka impikan. Mereka tinggal di sebuah kontrakan sempit yang gelap dan pengap, jauh dari kemewahan dan kemegahan yang pernah mereka genggam dengan angkuh. Dinding-dinding rumah yang sempit itu seolah menekan mereka, mengingatkan akan betapa dalamnya kehancuran yang menimpa hidup mereka. Setiap sudut kontrakan itu penuh dengan sisa-sisa masa lalu yang tak lagi berarti. Perabotan reot, barang-barang bekas yang sudah usang, dan aroma kepedihan yang sulit dihapus. Hidup mereka kini bergantung pada sisa-sisa penghasilan kecil yang diperoleh dari pekerjaan serabutan dan bantuan dari orang-orang yang dulu pernah mereka anggap remeh. Mereka berjalan dengan langkah lesu, tatapan mata yang kosong dan penuh penyesalan. Tiap pagi yang datang terasa berat, seperti mengulang penderitaan yang sama tanpa akhir. Lisa sering duduk termenung di pojok kamar, menangis dalam kesunyian, meratapi pilihan-pilihan yang telah menghancurkan hidupnya. Ia merindukan masa-masa ketika segalanya masih tampak mudah dan penuh janji. Andre, di sisi lain, menyimpan rasa malu yang dalam dan berat. Pria yang dulu penuh percaya diri dan ambisi kini, berubah menjadi sosok yang rapuh dan kehilangan arah. Ia berusaha menyembunyikan kerapuhan itu dari Lisa, tapi tatapan kosongnya tak mampu menipu siapapun, bahkan dirinya sendiri. Setiap kegagalan dan kehilangan terasa seperti duri yang menusuk jantungnya tanpa henti. Mereka berdua kini terjebak dalam lingkaran kesedihan dan penyesalan, hidup dari bayang-bayang masa lalu yang telah lama hilang. Tidak ada lagi mimpi yang bisa mereka genggam, tidak ada lagi harapan yang menyala. Hanya ada kehampaan dan keputusasaan yang melingkupi setiap langkah mereka. Terkadang, di tengah malam yang sunyi, Lisa memandangi langit-langit kontrakan itu dengan air mata mengalir, berharap ada keajaiban yang bisa menghapus semua luka dan kesalahan yang telah mereka buat. Namun kenyataan tetap keras dan tak terelakkan, hidup mereka kini hanyalah cerita pilu yang tersisa dari kehancuran dan pengkhianatan. Kini, setelah semua badai dan perjuangan panjang, aku berdiri di puncak kemenangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh kedamaian. Semua yang pernah direnggut dari tanganku oleh pengkhianatan dan tipu daya telah kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bisnis yang aku bangun dengan kejujuran dan kerja keras kini berkembang pesat, didukung oleh mitra yang menghormatiku sebagai sosok yang kuat dan tegar. Kemenangan ini bukan sekadar soal materi atau kekayaan, melainkan tentang keberanian untuk bangkit dari keterpurukan, membuktikan bahwa wanita yang dihina dan dikhianati mampu mengubah nasibnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Aku belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dari kepercayaan pada diri sendiri, dan tidak pernah menyerah walau dilanda luka. Sementara itu, Andre dan Lisa menghadapi kehancuran yang telah mereka rajut sendiri. Mereka terpuruk dalam penyesalan dan kesendirian, hidup dalam bayang-bayang kegagalan yang tak terelakkan. Kontrakan sempit yang mereka tinggali kini menjadi saksi bisu dari keruntuhan sebuah impian palsu yang dibangun di atas pengkhianatan dan keserakahan. Dulu mereka mengira telah menang dengan mengambil semua yang kumiliki, tapi ironisnya, mereka justru kehilangan segalanya. Kehidupan mewah yang semu itu hanyalah fata morgana yang menghilang ketika kenyataan menampar keras wajah mereka. Dalam kekalahan itu, aku tak merasakan kebencian, melainkan rasa syukur dan pembelajaran. Kisah kami adalah peringatan bahwa jalan pintas melalui pengkhianatan dan tipu daya hanya membawa kehancuran. Sedangkan jalan kejujuran dan keteguhan hati akan membawa kemenangan yang hakiki dan abadi. Kini, aku melangkah maju dengan penuh percaya diri,
siap menyambut masa depan yang cerah, dengan hati yang bebas dari luka dan jiwa yang kuat.